Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Fikri Yudhistira dengan NIM A11 2022 14338. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah Computer Vision, yaitu tentang eh, back-end serta front-end GUI project yang telah kelompok kami kerjakan. Yang pertama, di sini ada coding untuk import segala datasetnya, segala library-nya, ada TensorFlow, Pandas, Padlib, Matplotlib, dan dataset dari Google Colab. Kemudian di sini ada import zip file untuk ekstrak file zip, kemudian ada import OS untuk operasi folder, dan di sini ada zip path serta extracted path untuk path dataset zip dan folder tujuan ekstraksi. Kemudian di sini kita menggunakan OS MacDirs untuk membuat folder tujuan. Lalu ekstrak dataset dari zip ke folder tujuan menggunakan with zip file. Kemudian kita print dataset extracted from to extracted path untuk konfirmasi berhasilnya. Lalu di sini ada import OS untuk membaca struktur folder. Kemudian di sini untuk mengecek struktur folder dataset hasil ekstraksi. Ada forward dirs files in OS melalui konten data sampai extracted. Di sini ada untuk print ininya subfoldernya, kemudian untuk print gambar datasetnya, dan di sini ada strip setelah nilai 40 untuk menulis outputnya. Kemudian hasilnya akan berubah seperti ini. Ada folder valid, ada folder test, folder train. Lalu kita lanjut ke bagian ini, yaitu untuk folder trainnya kita menggunakan base dir dari data sampai extracted yang train. Kemudian di sini untuk mengambil semua file gambar, kita menggunakan all image yang codingnya seperti ini, os.batjoin, base dir, serta bla 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 bla, yang format filenya berupa JPG, JPEG, serta PNG. Kemudian di sini kita memilih 8 gambar secara acak dengan fungsi sample.image sample underscore imgs, yaitu random sample all image, dan diambil 8. Kemudian di sini kita akan menampilkan dalam grid dengan fungsi plt.figur, figur size-nya 18,8. Kemudian di sini untuk image path-nya, dan di sini untuk contoh citra dataset trainnya, dan hasilnya akan seperti ini. Terdapat 8 gambar secara random, yang mana terdiri dari sampah anorganik serta organik yang berasal dari dataset. Kemudian di sini ada untuk mengambil folder kelas, kemudian ada visualisasi 5 gambar pertama dari setiap kelas, yang nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi coding di atas ini akan menampilkan 5 gambar dari kelas organik serta 5 gambar dari kelas anorganik dari dataset yang telah kami gunakan. Kemudian di sini untuk menampilkan distribusi jumlah citra per kelas menggunakan coding seperti ini, ada train dir, files, classes, class count, class names, serta untuk plot jumlah citra per kelasnya. Lalu untuk menambahkan label jumlah di atas setiap batangnya, kita menggunakan ini. Dan untuk printnya, kita menggunakan print jumlah citra per kelas. Yang mana di sini ada total jumlah citra per kelasnya ada 102 citra kardus, 96 citra kertas, 96 citra bungkus makanan, 109 citra baja, 108 citra kayu, 99 citra botol minum, 111 citra kaleng, 98 citra daun, 98 citra tisu, dan yang terakhir 107 citra kaca. Kemudian kita masuk ke pre-processing data. Subtasnya yaitu memuat data ke dalam data frame dan membagi data menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Di sini yang pertama kita akan melakukan import os.print, list dir, train dir, kemudian directory dataset train, validasi, dan tes.
menggunakan ini. Kemudian untuk fungsi mengambil pet gambar dan label organik atau anorganik kita menggunakan fungsi ini. Get image patch and label flat directory dari directory dataset. Kemudian daftar kelas organik dan anorganik berdasarkan nama file, yaitu organic classes seperti bungkus makanan, kayu, daun, kertas, kardus, dan tisu. Kemudian untuk anorganic classesnya baja, botol minum, kaleng, dan kaca. Untuk membaca seluruh file gambar yang berupa JPG atau JPG, kita menggunakan image path in directory, kemudian happen-nya kita class string image path. Untuk penentuan labelnya 1 organik dan 0 anorganik menggunakan rumus ini. Kemudian kita return ke image path serta labelnya. Lalu ambil path dan label untuk masing-masing dataset, yaitu train image path, train labels, sama dengan get image path dan label flat dari directory training. Sama valid image path, valid label dari directory valid. Kemudian test image path, test label dari directory testing. Kemudian kita akan menyimpan ke data frame masing-masing train, validation, serta testing kita simpan pada data frame dengan label train label, valid label, serta test label. Kemudian di sini untuk menampilkan contoh datanya seperti ini. Tisu dengan label 1 berarti organik, kertas organik dengan label 1, tisu lagi organik, botol minum serta kaleng dengan label 0 yang berarti anorganik. Di sini data untuk validasinya kayu sudah benar, organik, kaleng anorganik, baja anorganik, kertas organik, serta kaca anorganik. Dan untuk dataset testingnya berupa kardus dengan label organik, bungkus makanan organik, tisu organik, serta botol minum anorganik, dan yang terakhir bungkus makanan organik. Kemudian di sini kita membuat dataset TensorFlow-nya, subtasnya untuk mengubah data frame menjadi objek tf.data.dataset untuk efisiensi pelatihan. Di sini yang pertama kita membuat fungsi untuk membaca dan reproduksi gambar dengan coding sebagai berikut. Lalu membuat tf.data.dataset dari data frame. Lalu di sini kita terapkan pre-processing ke setiap dataset yang ada dengan fungsi sebagai berikut. Lalu kita shuffle dan batch datanya. Dan yang terakhir kita optimasi pipeline inputnya. Di sini menunjukkan bahwa datasetnya telah dibuat dan telah dilakukan pre-processing. Setelah itu kita membangun model baseline-nya untuk membuat model klasifikasi gambar sederhana sebagai baseline, misalnya menggunakan arsitektur CNN seperti ResNet. Yang pertama kita import komponen utama untuk membangun model CNN-nya yaitu TensorFlow, import sekuensial, lalu import conv2d, max pooling 2 dimensi, flatten, dan dense. Kemudian di sini kita membangun model CNN sebagai baseline-nya sebagai berikut: model sekuensial, convolutional blok satunya seperti ini, kemudian blok 2-nya seperti ini, serta blok 3-nya seperti ini. Untuk full connected layernya, kita menggunakan dense equivalentnya relu. Dan output layernya binary classification, the dense as point. Lalu sini untuk mengcompile modelnya menggunakan optimizer Adam, loss untuk klasifikasi biner, serta akurasi untuk metrik evaluasinya. Di sini terdapat tabel setelah kita bangun model CNN sebagai baseline-nya. Kemudian di sini kita melatih model baseline-nya untuk menggunakan data pelatihan dan memvalidasinya. Di sini yang pertama kita menentukan jumlah epoch trainingnya yaitu 15. Kemudian proses training model menggunakan data train dan validasinya. Kemudian kita menunjukkan informasi bahwa proses training telah selesai.
Dan di sini terdapat hasil dilakukan trainingnya dengan lima dengan menggunakan Epoch 15 mendapatkan yang pertama akurasi 0,5 dan lossnya 1,5, dan yang terakhir akurasinya 1 dengan lossnya sebagai berikut. Kemudian validation akurasinya 0,9 dan validation lossnya 0,4 sekian. Lalu kita membangun model usulan untuk model klasifikasi gambar dengan modifikasi atau arsitektur terkini, yaitu Vision Transformer. Dan di sini definisi Vision Transformer parameternya, patch size-nya 16, 6 patch-nya image size-nya 2, project dimensinya 64, number heads-nya 4, transformer layer-nya 8, kemudian learning rate-nya mulai dari 0,001 dan weight decay-nya 0,0001. Lalu kita implementasi patch creatine layer-nya, lalu implement patch encoding layer, kemudian implement Vision Transformer modelnya seperti ini, membuat patch dan encode patch-nya. Kemudian kita membuat multiple transformer block-nya, layer normalisasi yang pertama, kemudian multi-head attention layer, kemudian kita ke skip connection 1, layer normalization 2, dan MLP-nya, lalu skip connection 2. Lalu kita membuat batch size, project dimension tensor, menambahkan MLP, dan mengklasifikasi outputnya. Lalu yang terakhir kita membuat model kerasnya. Lalu mengcompile Vision Transformer modelnya, dan yang terakhir mengprint summary of Vision Transformer model. Dan di sini terdapat outputnya berupa tabel pada layer, output shape, parameter, serta konektor. Berdasarkan tabel tersebut ada total parameter 2.333.377 dan trainable parameternya sama, non-trainable parameternya 0. Kemudian selanjutnya kita melatih model usulan Vision Transformer tersebut dengan menggunakan data pelatihan dan memvalidasinya, sama seperti CNN di atas. Dari hasil tersebut, menggunakan Epoch 15, training pertama kita mendapatkan akurasi sebesar 0,5 sekian, loss 1,8 sekian, dan yang terakhir kita mendapatkan akurasi 0,59 sekian, lossnya 0,6. Tidak berbeda jauh dengan pelatihan yang pertama. Kemudian recall-nya 1, dan recall yang pertama 0,5. Kemudian kita masuk ke bagian evaluasi model untuk mengevaluasi performa kedua model pada set pengujian. Dan di sini baseline result-nya kemudian model evaluate, kemudian VIT resultnya sama dengan VIT model evaluate. Kemudian kita print hasilnya. Nah, di sini hasil menunjukkan baseline model evaluation record resultnya mendapatkan loss 0,8003 serta akurasi 0,8571 serta VIT transfer VIT-nya evaluation result menghasilkan loss 0,6853 dan akurasi 0,5714. Kemudian kita masuk ke perbandingan dan analisis, membandingkan hasil dari kedua model dan menganalisis performanya. Nah, di sini dari komparasi kedua model tersebut, baseline modelnya dengan loss 0,8003 dan akurasi 0,8571, serta VIT modelnya. Jadi di sini based on evaluation resultnya, baseline CNN model menghasilkan hasil yang signifikan lebih tinggi dengan akurasi 85,71% daripada VIT yang akurasinya 57,14%. Kemudian baseline CNN-nya mendapatkan nilai loss yang lebih rendah daripada VIT model. Kemudian alasan potensial performa berbeda. Datasetnya terlalu ini. Kemudian menampilkan hasil klasifikasi. Untuk menampilkan beberapa contoh gambar dari test set beserta label asli dan prediksi dari model baseline. Nah, di sini kita
ada fungsi untuk select a few random image from the test set, kemudian membuat TensorFlow dataset untuk sampelnya, kemudian mendapatkan prediksi dari baseline model, serta display gambar dari prediksi labelnya. Dan di sini terdapat gambar bungkus makanan, kayu, botol minuman, daun, dan kayu lagi. Kemudian di sini menggunakan VIT model yang hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada kardus, botol minuman, bungkus makanan, kertas, serta kaleng. Kemudian identifikasi parameter kunci untuk mengidentifikasi parameter mana saja yang relevan untuk diuji pada kedua model CNN dan Vision Transformer berdasarkan kode yang sudah ada. Modifikasi kode untuk pengujian parameter, mengubah kode model CNN menjadi fungsi agar mudah diuji dengan parameter yang berbeda. Di sini untuk mentraining ulang model CNN, kemudian augmentasi data, serta untuk scheduler dan optimizer. Kemudian untuk menyimpan modelnya, kita seperti ini, dan melakukan evaluasi. Ini menggunakan Epoch 20, dan menghasilkan hasil akurasi sebesar 0,99 mendekati angka 1. Kemudian final akurasinya 100% dan lossnya 0,0118. Kemudian di sini untuk load model CNN terbaik, lalu kedua ambil nama dari kelas dari folder dash tanpa .csv, dari folder cluster deteksi, kemudian prediksi pada batch dari tes DS, kemudian menampilkan beberapa contoh gambar, dan yang terakhir untuk merepresentasikan hasilnya, hasil klasifikasi CNN parameter baru. Dan di sini untuk hasilnya, hasil klasifikasi CNN parameter baru, dan di sini prediksi yang pertama anorganik, kemudian nilai turunnya anorganik. 8 gambar semuanya anorganik. Kemudian untuk modifikasi kode untuk pengujian parameter Vision Transformer, mengubah kode model Vision Transformer menjadi fungsi agar mudah diuji dengan parameter yang berbeda. Kurang lebih sama dengan yang CNN di atas. Setelah training selesai 524 file terkelompok, validation selesai 48 file terkelompok, dan tes selesai 26 file terkelompok. Lalu di sini kita akan menghitung class weight-nya secara otomatis, lalu menampilkan class weight-nya. Dari 524 file belong to class, 48 file belonging to class, dan 26 file juga belong to class. Class weight-nya 0. Kemudian yang pertama di sini kita untuk impornya, dan untuk path dan parameternya seperti ini, menggunakan image size-nya 224 agar fit untuk Vision Transformer, dan base size-nya 16. Kemudian di sini kedua kita akan load datasetnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga kita prefetch dan menghitung class weight. Kemudian setelah menghitung class weight, kita melakukan augmentasi data. Lalu untuk patching dan encoding VIT kecilnya, kita menggunakan patch size-nya 16, 6 patch-nya 2, project dimension-nya 64, transformer layarnya kita menggunakan 6, dan number head-nya 4, MLP unitnya 128, setelah 64, dropout rate-nya 0,1. Class patch-nya, ini kodenya untuk membangun modelnya. Kita pertama untuk inputnya layer input, image size, kemudian augmentasi data, kemudian untuk membuat patch-nya, serta encoding, serta untuk beberapa blok transformernya kita seperti ini, layer normalisasi 1, multi-head attention, skip, menuju layer normalisasi 2, MLV, serta skip and run. Dan di sini untuk fungsi klasifikasinya, outputnya layer dense, kemudian yang terakhir compile serta callback. Lalu kita training serta evaluasi di testingnya. Yang dihasilkan seperti ini.
model VIT sampah. Dan di sini terdapat sebuah tabel dan total parameter 2.167.106, trainable parameternya dua sama dan non trainable parameternya 0. Sini kita training dengan epoch 30. Jadi epoch 15 early stopping, restoring model wake from the end, and the best epoch is 7. Tes akurasinya mendapatkan nilai 0,96515 serta tes lossnya mendapatkan 0,0707. Ini ada hasil dari training tersebut berupa grafik. Kemudian untuk classification reportnya anorganic precisionnya 1, recallnya 0,96, F1 skornya 0,98, skornya 24. Organic 0,67 untuk precisionnya dan bernilai 1 untuk recallnya, F1 skornya bernilai 0,8 serta supportnya 2. Terusnya macro average-nya 0,83 untuk precisionnya, recall 0,98, F1 score 0,89, skornya 26, dan weight average-nya 0,97 untuk precision, recall-nya 0,96, F1 score 0,96, serta supportnya 26. Kemudian sini kita akan mengecek isi folder organik di set test dengan tes organik yang ada pada dataset. Kemudian di sini untuk registrasi ulang custom layer untuk VIP, lanjut hingga daftarkan custom class agar bisa load model. Kemudian load model VID terbaik, lalu ambil nama kelas dari folder test, folder kelas terdeteksi, kemudian prediksi batch untuk tes IS, visualisasi hasil prediksi. Dan sini setelah kita jalankan akan menghasilkan tampilan seperti ini model Vision Transformer berhasil dimuat, kelas terdeteksi anorganik dan organik, dua kelas. Sini untuk visualisasinya, hasil dari klasifikasi Vision Transformer, dataset sampah organik dan anorganik. Terdapat 8 gambar yang prediksinya serta nilai benarnya sama. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang GUI-nya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan memasukkan contoh baja sama baja hasil prediksinya menggunakan model Vision Transformer ini. Probabilitasnya menunjukkan bahwa ini adalah sampah anorganik dengan value 1. Kemudian coba kita ganti dengan model CNN, apakah hasilnya tetap sama? Tetap sama. Tetap terdeteksi sebagai anorganik dengan nilai confidence 100%. Dan kita coba daun CNN. Ini gambar daun dengan model CNN menunjukkan hasil dengan tingkat 99,93% menunjukkan bahwa gambar ini, citra ini merupakan sampah organik. Nah, ketika kita berubah model menjadi Vision Transformer, nilai confidence-nya meningkat tidak terlalu signifikan, yaitu 99,98% menunjukkan bahwa citra sampah ini merupakan citra sampah organik. Mungkin cukup sekian presentasi tugas akhir mata kuliah Computer Vision. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.